Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Jemima Zabia Ramadhani dengan membuat Gaspers 5386. Di sini saya akan menjelaskan tentang prediksi tingkat stres mahasiswa menggunakan algoritma random forest. Yang pertama-tama yaitu saya mengimpor beberapa library utama seperti Pandas dan NumPy untuk pengelolaan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta beberapa modul dan sedikit range seperti trend, test, split, label encoder, standard, scalar, random forest, classifier, dan matrix. Library ini digunakan untuk processing data, pembuatan model random forest, serta evaluasi performa model agar hasil prediksi bisa dianalisis secara objektif. Selanjutnya yaitu saya membuat dataset tingkat stres mahasiswa menggunakan fungsi read CSV. Setelah data berhasil dimuat, saya menampilkan 5 baris teratas dengan head dan melihat informasi struktur data menggunakan info. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memahami bentuk dataset, jumlah kolom, tipe data, serta memastikan tidak ada kesalahan format sebelum data diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu saya mengecek missing value, yaitu untuk mengecek apakah ada nilai kosong pada setiap kolom menggunakan is null sum. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa dataset dalam kondisi bersih dan tidak memiliki missing value yang dapat mengaruhi proses training dan akurasi model. Selanjutnya yaitu memisahkan fitur dan target. Saya memisahkan dataset menjadi dua bagian, yaitu fitur input yang disimpan dalam variabel X dan label target yang disimpan dalam variabel Y. Variabel X berisi seluruh kolom selain stress level, sedangkan Y hanya berisi kolom stress level yang akan diprediksi oleh model. Selanjutnya yaitu data dibagi menjadi data training dan data testing menggunakan fungsi train, test, split dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Parameter random spread diset ke 42 agar pembagian data bersifat konsisten setiap kali program dijalankan. Selanjutnya yaitu normalisasi data. Saya melakukan normalisasi fitur menggunakan standar scalar. Langkah ini bertujuan untuk menyamakan skala semua fitur agar tidak ada fitur tertentu yang mendominasi proses pembelajaran model, sehingga performa model menjadi lebih stabil dan optimal. Selanjutnya yaitu membangun model random forest dengan jumlah pohon keputusan sebanyak 100 menggunakan parameter estimators. Model kemudian dilatih menggunakan data training. Random forest dipilih karena mampu menangani data non-linear dengan baik serta relatif tahan terhadap overfitting. Selanjutnya yaitu prediksi data uji. Melakukan prediksi terhadap data testing. Hasil prediksi ini kemudian dibandingkan dengan label asli untuk mengetahui seberapa baik performa model dalam mengklasifikasikan tingkat stres mahasiswa. Selanjutnya yaitu feature importance, yaitu menampilkan nilai fitur importance yang dihasilkan oleh model random forest. Nilai ini menunjukkan fitur mana yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat stres mahasiswa. Informasi ini penting untuk analisis lebih lanjut dan dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Feature importance yang ini tadi bisa dilihat menggunakan link yang ada di laporan. Selanjutnya yaitu menyimpan model. Terakhir yaitu saya akan menyimpan model random forest, scalar, dan label encoder ke dalam file menggunakan joblib. Penyimpanan ini bertujuan agar model dapat digunakan kembali di kemudian hari tanpa perlu melakukan proses training ulang. Secara keseluruhan, alur penelitian ini dimulai dari pemungutan data, processing, encoding label, normalisasi fitur, pelatihan model random forest, evaluasi performa model, hingga penyimpanan model. Dengan alur ini, sistem yang dibangun diharapkan mampu memprediksi tingkat stres mahasiswa secara otomatis dan konsisten. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.